Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Izzuddin Kosam Ramadhani dari kelas Ilmu Kelautan A dengan NIM 26040120120020034. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat peta topografi dan peta kontur menggunakan aplikasi ArcGIS. Tugas ini ditujukan untuk responsi praktikum geologi laut bab atau modul topografi. Selamat menyaksikan. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat peta topografi dan peta kontur menggunakan aplikasi ArcGIS ArcMap versi 10.5 yang pada device saya, yaitu versi 10.5 tahun 2016. Pertama yang kita lakukan yaitu kita buka aplikasi ArcGIS ArcMap-nya terlebih dahulu, lalu kita ke file, kita ke new, lalu kita ke bank map-nya, lalu kita oke. Langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan data yang akan kita olah menjadi peta topografi tersebut. Caranya yaitu dengan kita ke add data, lalu kita ke cari dimana kita menyimpannya. Kalau saya di STGTM2 ini, lalu kita masukkan data yang lalu kita add. Nah, akan keluar peta mentah seperti ini yang akan kita olah menjadi peta topografi dan peta kontur. Caranya yaitu kita klik klik kanan pada layarnya yang STGTM2 tadi, kita klik kanan, lalu kita ke properties, lalu kita ke simbologinya, lalu ke classified. Nah, classesnya kita ubah, ini udah benar 5, lalu kita warnanya kita ubah menjadi warna hijau hingga merah, lalu kita oke. Nah, ini sudah ada peta topografi mentah yang sudah diklasifikasikan menjadi 5 bagian dan diberi warna. Selanjutnya kita akan memberikan efek ketinggian ya pada peta topografi yaitu pada toolbar. Kita cari yang ArcToolbox. Nah, ini ArcToolbox, kita tekan, lalu kita akan kita tunggu terlebih dahulu. Akan keluar menu ArcToolbox seperti ini. Lalu kita ke Spatial Analysis Tool, lalu ke Surface. Efek pertama yang kita akan berikan yaitu efek hillshade atau ketinggiannya, yaitu dengan ini klik dua kali. Nah, akan keluar beberapa kolom, yaitu input raster, output raster, azimuth, altitude, dan shape vector opsional. Pertama yang akan kita tambahkan yaitu pada input rasternya, kita tambahkan yang STGTM2 tadi, kita klik 2 kali, tunggu prosesnya, lalu ini kita silang saja, lalu kita oke. Ini proses pembuatannya sedang berjalan. Nah, lalu akan keluar efek ketinggian seperti lereng-lereng seperti ini ya. Selanjutnya kita naikkan yang STGTM2 tadi ke atas, pindah ke layar atas, lalu kita klik kanan pada STGTM2 tadi, lalu kita ke display, kita ubah transparansinya menjadi 45%, lalu oke. Nah, ini akan sudah keluar efek ketinggian tadi, efek ketinggian seperti lereng-lereng tadi sesuai dengan warnanya. Selanjutnya kita akan memberikan kontur pada peta ini ya. Nah, caranya itu dengan pada efek surface tadi, kita pada kontur, kita klik kontur, lalu input rasternya kita yang STGTM2 ini kita silang saja base konturnya, yaitu kontur tertinggi dibagi 10, yaitu karena ketinggiannya
4442 dibagi 10 supaya gampang, kita isi 444 saja ya. Lalu set vektor opsionalnya kita biarkan, lalu kita bukan base konturnya ya, tapi kontur intervalnya. Maaf, intervalnya kita isi 444, lalu kita oke. Biarkan efeknya berjalan terlebih dahulu. Nah, ini akan keluar efek konturnya, yaitu ini kan masih berwarna biru. Kita akan mengubahnya konturnya ini sesuai dengan ketinggian, yaitu dengan klik kanan pada kontur, properties, kita ke categories, value fieldnya kita ubah menjadi kontur, color rime-nya udah bener ya, hijau sampai merah, simbolnya kita uncheck, kita add all values, lalu kita oke. Nah, ini sudah keluar. Sebelumnya kita juga akan menambahkan ketinggian dari ini konturnya. Caranya sama seperti tadi, kita klik kanan, lalu ke properties, kita ke labels untuk memberikan keterangan ketinggiannya. Kita ubah label fieldnya menjadi kontur, lalu label features in this line-nya jangan lupa kita cek. Ini fontnya kita ubah ke Times New Roman, fontnya ukurannya kita ubah menjadi 6 saja, lalu kita oke. Nah, kalau kita zoom akan keluar keterangan ketinggiannya, nih angka-angka kecilnya akan keluar. Nah, kita zoom out lagi. Karena autobloknya sudah tidak dipakai, maka kita silang saja supaya tidak memenuhi layar. Kita silang, lalu kita akan memberikan layout peta. Caranya yaitu ke toolbar view, layout view. Nah, bahkan kita akan dapat layout peta seperti ini. Lalu kita akan mengubahnya ukurannya menjadi kertas A4 dan diubah ke landscape. Caranya ke toolbar print, lalu ke setup, kita size nya ubah ke kertas A4, lalu orientation nya kita ubah ke landscape, use printer paper setting nya kita uncheck, lalu kita oke lagi. Kita biarkan ini terlebih dahulu. Ada petanya, nah kita klik kanan lalu ke full extend supaya petanya menjadi lebih gede, tidak kecil. Lalu kita paskan sesuai dengan frame. Nah, kita paskan terlebih dahulu. Ini prosesnya lumayan lama ya, karena kita harus mengepaskan sesuai dengan supaya terlihat rapi ya. Lalu setelah ini kan masih ada ruang-ruang kosong, maka kita fix to zoom in supaya ini udah bagus. Kita tata pada layoutnya. Ini kita kanankan lagi.
tersisa, maka kita bisa zoom in lagi. Nah, ini kan orientasinya sudah penuh ya. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan lain seperti judul, insert peta, skala, dan lain-lainnya. Yaitu kita pertama kita ke customize terlebih dahulu, ke toolbar. Nah, kita checklist yang toolbar drawing saja, karena toolbar drawing dan lain-lainnya karena pertama kita menggunakan toolbar drawingnya kita cek. Oke. Lalu kita keluar saja karena ini saya sudah ada, lalu ke rectangle, lalu kita zoom in terlebih dahulu, kita paskan supaya sama dengan petanya. Kali fill colornya kita ubah ke warna putih, outline colornya kita ubah ke warna hitam, lalu kita oke. Akan keluar seperti ini ya, rectangle seperti ini untuk menambahkan keterangan-keterangan tadi. Selanjutnya kita menambahkan judul peta terlebih dahulu. Karena peta ini diambil di Provinsi Papua, maka kita menuliskan peta topografi, enter, provinsi Papua. Jangan lupa kita ubah orientasinya ke tengah, lalu kita oke. Rata terlebih dahulu, jangan lupa fontnya kita ubah ke Times New Roman. Ke 16. Nah, sudah bagus. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan logo Universitas Diponegoro. Caranya itu ke insert, lalu picture, lalu ini kita tambahkan logo Undip, kita open. Sudah, lalu kita paskan pada rectangle tadi. Jangan terlalu besar-besar karena masih ada beberapa keterangan yang lain. Kita paskan ke tengah. Selanjutnya kita akan menambahkan insert peta. Caranya yaitu bukan insert peta, maaf, skala terlebih dahulu. Caranya pada menu insert, lalu ke scale bar, kita pilih yang alternatif scale bar 2, lalu kita ke properties. Ini kita division unitnya kita ubah ke kilometer karena di Indonesia menggunakan kilometer. Label positionnya kita ganti ke below both end. Jangan lupa fontnya kita ubah ke Times New Roman supaya formal dengan ukurannya 12. Lalu kita oke. Kita oke lagi. Akan keluar scale barnya tadi. Lalu kita sesuaikan. Sudah. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan memberikan legenda atau keterangan. Caranya di toolbar insert, lalu ke legend. Karena ini banyak sekali, kita harus terlebih dahulu, lalu yang STGTM2 kita pindah ke kanan, lalu di next. Legend title-nya kita ubah ke menjadi keterangan, titik 2. Size ini kita ganti Times New Roman terlebih dahulu dengan size-nya 12 saja, dan kita benar ya rata kiri. Next, finish. Nah, akan keluar keterangan
tidak kita perlukan maka bisa kita hapus. Seperti STGTM ini kita hapus, lalu value juga kita hapus. Nah, lalu pada warna-warna ini kita blok terlebih dahulu, kita blok, lalu kita klik kanan, kita group supaya rapi dan bisa memindahkannya secara bersamaan. Kita tata pada layoutnya supaya bagus. Kita pada keterangan juga kita blok dengan warna tadi, kita klik kanan lalu kita group juga supaya lebih rapi. Selanjutnya setelah memberikan legenda, kita akan memberikan insert peta. Pertama kita menuliskan insert peta terlebih dahulu dengan ini teks tadi, kita tambahkan, lalu kita klik 2 kali, tulis insert peta. Titik 2, lalu kita oke. Nah, jangan lupa fontnya kita ubah ke Times New Roman dengan ukuran fontnya yaitu 12, dan jangan lupa bold. Nah, cara menambahkan insert petanya yaitu dengan kita ke menu insert lagi, data frame. Nah, kita akan mendapat data frame seperti ini, lalu kita letakkan terlebih dahulu, lalu kita kecilkan supaya pada new data frame lagi, tadi kita klik kanan, kita add data. Nah, pada menu add data ini kita ubah ke tadi, kita ke data, kita masukkan data into province yang sudah diberikan oleh asisten, lalu kita add. Nah, akan keluar peta Indonesia seperti ini. Lalu kita klik kanan untuk memberikan background warna biru. Pada properties ini ke frame, benar kita bordernya pakai 0,1 dan backgroundnya kita ubah menjadi light blue, lalu kita oke. Nah, akan keluar backgroundnya warna biru sebagai tanda laut-laut Indonesia. Selanjutnya untuk memberikan warna pada peta Indonesia dan outline color, kita pada layar klik kanan pada Indo Province, Properties, kita ke frame, expansion frame, ternyata kita ke simbologi, lalu simbolnya kita ubah jadi warna matte green karena kepulauan, dan outline colornya kita ke gray 80%, lalu kita oke. Lalu kita oke. Nah, ini akan terlihat lebih terlihat jelas ya Pulauan Indonesianya. Lalu karena ini peta topografi Provinsi Papua, maka kita zoom in pada Pulau Papuanya. Zoom in untuk memberikan di mana sih peta ini diambil. Nah, kita ke zoom in peta Papuanya, lalu kita klik kanan properties, kita ke extend indicators, lalu ini layarnya kita pindah ke kanan ke frame, ini kita ubah menjadi 2.0 dengan warnanya merah. Lalu kita oke. Dan oke lagi. Nah, ini akan keluar keterangan di mana sih posisi peta ini diambil. Maaf, kita zoom in lagi supaya lebih jelas. Nah, peta ini diambil di Provinsi Papua pada bagian yang merah-merah ini ya. Lalu kita menggunakan select element,
lagi, lalu kita ke peta topografi, kita kontrol copy, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita akan memberikan keterangan nama pembuat peta dan sumber peta yang kita gunakan untuk membuat peta topografi kali ini. Caranya, setelah kita copy paste dari judul tadi, kita klik dua pada tulisan tadi, lalu kita hapus. Pertama kita akan tuliskan sumber peta, titik 2, 1, peta master jam perekaman tahun 2003. Lalu yang kedua yaitu peta provinsi Indonesia. Lalu yang kedua yaitu disusun oleh nama saya Raza Sudin Kosam Ramadhani. Lalu NIM saya 26040120120020034. Lalu kelas ilmu kelautan lalu ini kita ke rata kiri saja, lalu kita oke. Nah, akan keluar seperti ini, lalu kita paskan, sesuaikan dahulu, lalu ubah ukuran fontnya menjadi 12 saja atau kita sesuaikan. Masih kebesaran, kita ubah menjadi 10. Mungkin karena ininya kekecilan, maka peta ini ya kita kecilkan sedikit. Lalu pada rectangle-nya kita besarkan supaya tulisan sumber peta dan keterangan nama penulisnya bisa lebih terlihat. Lalu kita ubah menjadi 11 coba ya. Nah, ini akan bisa lebih terlihat. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu kita akan menambahkan grid peta. Caranya yaitu dengan pertama kita akan menambahkan grid peta pada peta topografinya, yaitu dengan klik kiri, klik kanan maksud saya, ke properties, lalu ke grid, lalu new grid. Ini kita next, finish. Lalu kita ke properties, lalu ini ada intervalnya, kita coba O10 dahulu. Kita lalu ke labels,
pada label axisnya yang right kita uncheck, lalu fontnya kita ubah menjadi Times New Roman dengan ukurannya 6, lalu label orientation vertical labelnya yang left kita cek, lalu apply, oke. Sebentar, nah ini akan keluar grid petanya ya, seperti ini. Lalu pada insert petanya sama, kita akan menambahkan grid peta juga dengan cara yang sama, yaitu kita klik kanan lalu ke properties, new grid. Pada menu grid ini kita new grid, lalu kita next, finish, lalu kita ke properties. Ini yang label axisnya yang right kita uncheck, lalu fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, size nya 6, dengan label orientation vertical labelnya kita cek yang left, lalu kita oke lagi. Nah ini akan keluar grid peta seperti ini pada insert petanya. Mungkin karena ini masih kebesaran, kita ubah ya, kita ke properties, kita lalu ke grid ini, baru kita ke properties, kita ubah intervalnya pada axis, bukan pada interval ini ya. Nah ini yang x-axisnya kita lupa ubah menjadi 1 tadi, karena tadi masih 5, ternyata kita oke. Nah akan berubah menjadi seperti ini. Nah ini sudah sesuai ya, sudah terlihat bagus. Langkah selanjutnya yaitu kita akan save peta ini dengan pada menu file, kita save as, kita pilih kita akan menyimpannya di mana. Saya akan menyimpannya di folder ilmu kelautan, matkul geologi laut. Nah kita akan simpan di sini saja ya. Kita beri nama saya, judul petanya maaf, karena ini peta topografi ya, pada layar jangan lupa kita meng-uncheck konturnya terlebih dahulu. Nah karena peta topografi tidak disertai dengan kontur. Nah seperti ini. Setelah kita uncheck, kita bisa meng-save-nya sesuai dengan, kita ke save as, lalu kita ke ilmu kelautan tadi, matkul geologi laut. Nah sini kita file name-nya kita ubah menjadi peta topografi. Underscore nama, underscore name, lalu kita save. Nah selanjutnya kita akan kita ganti ya, karena ini peta topografi, maka kita akan buat peta konturnya. Pada konturnya kita cek dan hillshade-nya kita uncheck. Nah akan keluar seperti ini. Lalu pada konturnya kita klik kanan, kita ke properties, color name-nya kita ubah menjadi warna hijau hingga merah. Terus kita oke. Lalu pada judulnya kita klik 2, tulisan peta topografinya kita ganti menjadi
menjadi peta kontur. Lalu kita oke. Nah, kita sudah mendapatkan peta konturnya. Lalu sama seperti tadi, kita ke file, lalu kita save as. Sama seperti tadi, kita tinggal mengubah nama ininya jadi kontur. Kita save juga. Selanjutnya kita mengekspor mapnya dengan cara kita ke file, lalu export map. Kita simpan di folder kelautan lagi pada matkul geologi laut. Kita ubah save as type-nya, kita copy PNG saja. Kita cek apakah namanya sudah sesuai dengan peta kontur. Sudah. Lalu kita save. Ini sedang mengekspor. Lalu kita ganti pada peta topografinya juga kita save. Kita ekspor juga. Tadi kita checklist pada hillsheet, lalu konturnya kita uncheck, dan judul peta konturnya kita ganti lagi menjadi peta topografi. Lalu kita oke. Kita export mapnya ke file, lalu ke export map. Ini kita ubah peta konturnya, kita ganti menjadi peta topografi. Lalu kita save. Jangan lupa tadi dibikin PNG ya. Nah, setelah itu kita dapat mengecek file yang sudah kita ekspor. Kita minimize terlebih dahulu. Kita buka file explorer, kita buka tempat dimana tadi kita menyimpan, yaitu di new volume D, lalu ke ilmu kelautan, lalu kita ke matkul geologi laut. Nah, kita dapat tadi ya, ini kita lihat terlebih dahulu. Yang ini yang pertama yaitu peta kontur. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini peta kontur yang sudah saya buat. Tampilan setelah diekspor mapnya seperti ini. Lalu selanjutnya, nah ini ada peta topografinya seperti ini juga. Kita minimize lagi. Nah, sekian video tutorial pembuatan peta topografi dan peta kontur dalam responsif praktikum geologi laut model 4 dari saya, Rasyidudin Qasam Ramadhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.